masyarakat itu mempunyai nuansa tersendiri yang selalu tertanam di hati gitu. Jadi penempatan saya yang ke-11 di kantor imigrasi di Gorontalo ini. Baik. Mudah-mudahan dengan kehadiran kami ini ya, ini akan mendukung percepatan atau lompatan-lompatan bagaimana imigrasi memberikan pelayanan yang terbaik di Gorontalo ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Silat, Sobat Mido dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya, Pratasik Hipi, dalam acara kesayangan kita, Siniar Ilato, podcast Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Gorontalo. Nah, di episode yang ketujuh ini, kita akan mengusung tema imigrasi, melayani dan berbakti untuk Indonesia Emas. Dan di studio sudah bersama dengan kita ada dua orang narasumber yang sangat luar biasa yang akan kita ajak untuk berbincang-bincang dengan santai tentunya mengusung tema yang kita sebutkan tadi. Yang pertama ada Bapak Fris Molang, SHMH. Beliau adalah Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Sehat Mas Bapak pagi ini? Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat, luar biasa. Siap. Sudah siap menyapa Sobat Silat dan Sobat Mido di rumah Bapak? Iya, Baik, kita siap. berterima kasih nih sudah diundang di acara podcast Siniar Ilato ini. Siap. Kemudian yang kedua ada Bapak Iwan Irawan, SHMSI. Beliau adalah Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Gorontalo. Kita sapa beliau. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas Tasik. Sehat pagi ini Pak? Alhamdulillah sehat. Siap. Ya. Sudah siap berbincang-bincang Pak pagi Siap. ini? Baik, terima kasih banyak atas waktunya. Baik Sobat Bido, Sobat Silat dimanapun kalian berada. Beliau-beliau ini adalah pimpinan di jajaran keimigrasian Provinsi Gorontalo. Dan mereka berdua, beliau-beliau ini baru saja ya bergabung untuk memimpin keimigrasian di Provinsi Gorontalo. Baru November 2023 Bapak-bapak ya dilantik. Mungkin Sobat Mido dan Sobat Silat di rumah penasaran nih dengan profil-profil beliau ini. Kita akan coba tanya-tanya sejenak. Kita mulai dari Bapak Kadif, mohon izin. Mungkin bisa disampaikan ke Sobat Silat dan Sobat Mido di rumah Bapak. Kapan sih Pak pertama kali berkarir di imigrasi Indonesia Pak? Baik, terima kasih. Saya berkarir itu 30 tahun yang lalu. Awal karir saya sebagai calon pegawai negeri sipil yang diterima di kantor imigrasi Manado. Di Manado Pak? Iya. Yang kebetulan waktu itu imigrasi Manado itu wilayah kerjanya sampai Gorontalo. Oh baik, Nah, masih dulu satu kanwil Pak waktu itu. ya, berkali-kali tugas juga di Gorontalo ini. Baik, siap. Ya. Jadi kemudian saya mengikuti tes pendidikan teknis keimigrasian di tahun 96 dan lulus mengikuti pendidikan. Kemudian penempatan pertama itu adalah kembali di Soekarno-Hatta, kemudian kembali ke Manado dan beberapa jabatan yang saya dipercayakan oleh pimpinan ya seperti Kasubsi pertama kali itu saya di Ambon. Di Ambon Pak. Zaman setelah rusuh di Ambon itu saya bertugas di sana, kemudian ada berpindah ke Wonosobo, kemudian balik ke Manado ke kantor pusat ya. Kemudian pernah bertugas di Bali sebagai Kabid Darinsub di tahun 2014-2015. Kemudian menjadi kepala kantor imigrasi di Tual. Kembali lagi ke Maluku, waktu itu penugasan yang kedua di Maluku. Setelah di Tual saya kembali ke Jakarta di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta sebagai Kabid perizinan, dan setelah itu dipercayakan jabatan
sebagai Kepala Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Manado. Nah, kemudian setelah itu saya mendapatkan promosi sebagai pejabat tinggi pratama di Kanwil Kemenkumham Papua sebagai Kepala Divisi Keimigrasian Papua. Kemudian berpindah ke Kepri, Tanjung Pinang, berpindah ke Manado, dan ini yang keempat kali sebagai Kepala Divisi Keimigrasian di Kota Gorontalo, sehingga kita bertemu dengan Pak Fratasik dan Pak Iwan ini. Siap, luar biasa. Ini sudah melanglang buana ke seluruh Nusantara rupanya Bapak. Kira-kira yang paling jauh dan yang paling berkesan dari penempatan ini kira-kira di mana Pak? Kalau jauh itu ya di Papua dan di Kepri ya. Bapak ya. Kalau untuk berkesan itu semua daerah itu mempunyai kesan-kesan yang tersendiri ya. Jadi ada nuansa-nuansa budaya ya. Hubungan dengan masyarakat itu mempunyai nuansa tersendiri yang selalu tertanam di hati gitu. Tentunya dengan beragam corak dan budaya Indonesia kita Pak ya. Betul. Siap. Baik, mungkin kita ke Pak Kakanim. Selanjutnya mungkin bisa disampaikan ke teman-teman di rumah Bapak. Baik. Pertama kali berkarir di imigrasi Pak. Baik, terima kasih. Siap. Pak Tasik, mungkin saya bisa sedikit menceritakan. Pertama saya bekerja itu sebagai CPNS dan penempatan awal yaitu saya di kantor imigrasi Bogor. Setelah bekerja di kantor imigrasi Bogor, saya mengikuti pendidikan teknis pada tahun 1998. Kemudian penempatan setelah lulus dari pendidikan teknis, saya penempatan awal yaitu di Bandara Soekarno-Hatta. Dari Bandara Soekarno-Hatta kemudian saya dipindahkan ke Bali. Dari Bali saya ditugaskan ke Sumatera, yaitu tepatnya di Dumai. Kemudian dari Dumai saya ditempatkan di Aceh, tepatnya yaitu di Pulau Sabang. Di sana setelah itu saya dimutasikan lagi ke Jakarta, ya ke Direktorat Jenderal Imigrasi. Kemudian dari Direktorat Jenderal Imigrasi saya dipindahkan lagi ke Bangka Belitung. Dari Bangka Belitung saya pindah kemudian ke kantor wilayah Kanwil Bandung. Di Bandung, kemudian 3 tahun saya di Bandung, saya dimutasikan lagi ke Kalimantan Selatan, yaitu tepatnya di Banjarmasin. Dari Banjarmasin saya dipindahkan lagi ke Kalimantan Tengah, yaitu di Sampit. Dari Sampit kemudian saya dimutasikan ke Pontianak, kantor imigrasi Pontianak. Setelah dari Pontianak baru saya ditempatkan di kantor imigrasi Gorontalo, dan alhamdulillah saya bisa ketemu dengan Bapak Kepala Divisi Imigrasi Pak Prince, kemudian kawan-kawan di kantor imigrasi Gorontalo. Mungkin baik, itu Bapak, jadi penempatan saya yang ke-11 di kantor imigrasi Bapak, ya? Di Gorontalo ini. Baik. Mungkin itu. Terima kasih Bapak. Ya. Nah, Sobat Silat, Sobat Mido, ini setelah mendengarkan profil beliau-beliau ini, kita tidak ragu lagi bahwasanya dengan segudang pengalaman yang beliau-beliau telah dapatkan dengan berbagai macam penempatan dan tugas, tentunya pasti beliau-beliau ini akan membawa imigrasi Gorontalo jauh lebih maju. Sebagaimana yang kita idam-idamkan, imigrasi melayani dan berbakti untuk visi Indonesia Emas 2045. Baik, Sobat Mido, sebelum kita masuk ke acara tanya jawab kita tentang tema kita pada pagi hari ini, mungkin kita akan rehat sejenak setelah break berikut ini. Dulu, mau liburan ke luar negeri, baru siapin paspor aja, udah jadi cerita sendiri. Dari bangun, siap-siap, langsung berangkat dalam sekejap. Bawa dokumen asli, nggak lupa difotokopi, sempetin sarapan roti, bawa bekal nasi, ngebut ke imigrasi. Kirain masih sepi, taunya udah ngantri. Tapi dulu belum ada M-Paspor. Bisa daftar kapan aja, di mana aja. Sebelum ke imigrasi, foto dokumen asli, isi lengkap data diri, pilih pembayaran sesuka hati.
pagi, siang, sore, datang sesuai waktu yang dipilih. Kalau sudah jadi, ambil sendiri bisa. Diantar ke rumah, bisa. Antri lebih cepat, masa berlaku lebih lama. Bikin paspor makin mudah dengan M-Paspor. Sobat Silat, Sobat Mido dimanapun berada, masih dengan saya Prata Sikipi dalam program Siniar Ilato, podcast kantor imigrasi kelas 1 TPI Gorontalo. Dan kita masih akan berbincang-bincang dengan para narasumber kita terkait tema kita pada pagi hari ini, imigrasi, melayani, dan berbakti untuk Indonesia Emas. Mungkin kita mulai dari Bapak Kakanin terlebih dahulu. Tentang imigrasi, Pak. Mungkin di sebagian masyarakat Gorontalo sendiri itu masih kurang familiar dengan kata keimigrasian ini. Bahkan nih Pak, sebagian itu masih suka bingung sama nggak antara imigrasi dan transmigrasi. Iya. Ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak tentang apa sih keimigrasian itu Pak? Cakupan-cakupannya apa saja Pak? Baik, terima kasih. Mungkin saya akan menjelaskan tentang definisi keimigrasian. Keimigrasian definisi menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian adalah hal ihwal orang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasan untuk menegakkan kedaulatan wilayah Indonesia. Dan perlu saya jelaskan bahwa dalam hal orang ini yang dimaksud dengan orang ini adalah baik WNI ataupun WNA yang keluar masuk melalui tempat pemeriksaan imigrasi yang sudah ditentukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dalam hal ini baik melalui bandara udara internasional ataupun pelabuhan laut internasional. Nah, kemudian untuk pengawasan keimigrasian ini dilakukan baik pengawasan administrasi ataupun pengawasan di lapangan. Contohnya seperti pengawasan administrasi bagi WNI yang akan membuat paspor. Tentunya kita akan periksa persyaratan untuk pembuatan paspor, baik itu keabsahan ataupun kelengkapan dari persyaratan pembuatan paspor ini. Kemudian untuk bagi warga negara asing untuk pengawasan secara administrasi yaitu dilakukan pada saat dimulainya orang asing ini mengajukan visa. Gitu kita lihat persyaratan untuk kelengkapan daripada persyaratan pada saat pengajuan visa. Ataupun kita akan memeriksa keabsahan daripada persyaratan yang diajukan oleh warga negara asing ini. Jadi pengawasan ini dan juga pengawasan ini tidak dilakukan saja oleh imigrasi, di mana imigrasi juga membentuk pengawasan yaitu yang dinamakan tim PORA, yaitu tim pengawasan orang asing. Ini tim pengawasan orang asing ini terdiri dari beberapa anggota instansi terkait, baik itu di tingkat pusat, dimulai dari tingkat pusat, kemudian di tingkat provinsi, ataupun sampai di tingkat kota, kabupaten, sampai di tingkat kecamatan. Jadi memang kita membentuk tim pengawasan orang asing ini. Kemudian kita bentuk juga tim pencegahan TPPO yang baru-baru ini yang sedang ramai. Kita bentuk tim untuk pengawasan bagi mungkin warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar, namun dalam rangka kegiatan untuk bekerja. Di situ kita membentuk tim TPPO yang kemarin itu sedang ramai ya Pak ya. Nah itu sama tim TPPO ini dibentuk mulai dari pusat, provinsi, kemudian sampai dengan kota, kabupaten sampai dengan kecamatan ya Pak ya, kalau tidak salah itu.
Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan keimigrasian ini. Baik, berarti Ya. kalau imigrasi itu Ya. lebih ke perlintasan antar negara ya Pak ya. Betul. Berbeda kalau seperti sebagian orang mengatakan transmigrasi itu hanya di dalam negara saja, Betul. berpindah satu tempat ke tempat yang lain. Ya. Berarti ada kaitannya juga Pak dengan nanti adanya orang asing yang melakukan pelanggaran Betul. atau orang asing melakukan kejahatan-kejahatan di Indonesia seperti apa nanti? Ada penegakan hukumnya juga Pak di imigrasi Pak? Betul, baik. Untuk penegakan hukum kita laksanakan bagi warga negara orang asing tidak hanya pada saat orang asing ini sudah berada di Indonesia saja, tapi pada saat orang asing ini berada di tempat pemeriksaan imigrasi, namun dia tidak melengkapi atau tidak lengkap persyaratannya untuk masuk ke Indonesia, contohnya seperti orang asing yang tidak masuk dalam subjek BVKS atau VOA yang harus diwajibkan untuk mempunyai visa. Orang asing itu pada saat pemeriksaan di tempat pemeriksaan imigrasi atau di bandara internasional ditemukan ada permasalahan, bisa kita tindak, yaitu dengan adanya kita penolakan orang asing itu untuk masuk ke Indonesia. Ataupun mungkin ada orang asing yang melakukan penyalahgunaan izin tinggal pada saat yang bersangkutan sudah berada di Indonesia. Misalkan contoh, orang asing ini mempunyai visa untuk wisata, namun melakukan kegiatan tidak sesuai dengan visa yang dia miliki, yaitu melakukan pekerjaan atau melenceng dari izin tinggal yang dia miliki. Itu bisa kita lakukan tindakan keimigrasian, bisa berupa tindakan keimigrasian itu bisa berupa tindakan administrasi ataupun tindakan proju. Ada dua, jadi tindakan keimigrasian secara administrasi bisa kita lakukan deportasi, kemudian kita lakukan juga pendaftaran, dilakukan cegah untuk orang asing itu masuk kembali dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Mungkin itu Pak. Baik, berarti keimigrasi ini merupakan salah satu tugas pemerintahan tentunya Pak ya, Tentu. yang tentunya dibentuk juga badan-badan atau kementerian yang mengurusi tentang keimigrasian ini. Nah, mungkin Sobat Mido sedikit ingin mengetahui Pak, karena keimigrasian ini kan tentunya tidak nanti zaman sekarang, tapi keimigrasian ini sudah pasti ada dari zaman dahulu kala Pak, mungkin juga sebelum penjajahan atau mungkin setelah penjajahan. Ini mungkin yang pengen diketahui oleh Sobat Mido di rumah, bagaimana sih Pak kebijakan keimigrasian ini berkembang sejak dulu sampai dengan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Baik. Terima kasih. Untuk sejarah, mungkin sejarah imigrasi ya Pak ya, mulai dari kemerdekaan, kemudian Orde Baru. Jadi ada 3 fase atau 3 era ya mungkin ya. Yang pertama adalah era di mana era Indonesia baru merdeka. Kemudian yang kedua adalah era atau fase di mana Indonesia ini di era Orde Baru atau reformasi ya Pak ya. Kemudian yang sekarang ini adalah imigrasi, di mana imigrasi ini di era milenial atau transformasi digital. Ya. Mungkin saya bisa menjelaskan di transformasi digital ini ya Pak ya. Baik. Imigrasi di masa sekarang ini sudah banyak berubah, baik itu di tingkat pelayanan ataupun penegakan hukum ataupun sampai dengan sebagai imigrasi sebagai fasilitator pembangunan. Contohnya di pelayanan keimigrasian, imigrasi dalam melakukan pelayanan keimigrasian ini semua yang dilakukan pemohon itu sudah melalui online. Contohnya seperti pendaftaran untuk paspor. Sebelumnya masyarakat untuk pendaftaran paspor ini secara langsung datang imigrasi, dan itu memang sedikit menyulitkan. Boleh dikatakan mereka datang ke imigrasi, terkadang kuota atau untuk pendaftaran mereka tidak dapat. Akhirnya mereka balik lagi sebelum di masa digital transformasi digital ini. Jadi setelah adanya transformasi digital ini, masyarakat bisa mendaftarkan melalui online, yaitu melalui aplikasi M-Paspor. Jadi masyarakat dari rumah bisa memilih, masuk pertama melalui Play Store, kemudian
diinstal, kemudian di situ bisa memilih kapan waktunya, kira-kira masyarakat bisa ada waktunya untuk datang ke kantor imigrasi untuk pengurusan paspor ini. Di situ nanti tertera hari yang kosong dan kuota bisa dilihat, kemudian di situ juga tertera informasi-informasi yang ada terkait persyaratan untuk pembuatan paspor, kemudian biaya, di situ bisa dilihat. Jadi masyarakat tidak perlu datang ke imigrasi dan tidak mendapatkan pelayanan dari imigrasi. Tapi dengan adanya M-Paspor ini masyarakat dapat memilih waktu yang tepat untuk datang pengurusan paspor ini. Mungkin itu salah satunya. Kemudian terkait dengan proses pelayanan pembuatan paspor juga sekarang sudah cepat karena tidak perlu lagi adanya pembuat datang sendiri walk-in. Iya, itu, Pak, ya? iya. Dan memang ini untuk pembuatan paspornya dibagi dengan 3, yaitu melalui online, kemudian walk-in. Jadi walk-in itu sendiri diperuntukkan untuk layanan ramah HAM, misalkan untuk lansia di atas 60 tahun, kemudian bagi ibu menyusui atau ibu hamil itu bisa datang langsung, tidak perlu melalui M-Paspor. Kemudian bagi masyarakat atau mohon maaf yang disabel, Pak. Disabel ya, itu bisa datang langsung ke kantor migrasi, tidak perlu melalui M-Paspor. Nanti kita akan layani langsung. Dan tentunya juga imigrasi Gorontalo ini dalam layanan ramah HAM ini bisa datang ke rumah. Misalkan bagi pemohon paspor yang sedang sakit atau tidak bisa datang ke rumah, ke kantor imigrasi, itu bisa kita layani, kita datang ke kantor imigrasi. Tentunya itu melalui tahapan-tahapan dan proses-proses yang nanti akan dijelaskan oleh petugas di kantor imigrasi Gorontalo. Baik, luar biasa, menarik sekali. Ya. Nah, mungkin kita ke Pak Kadif dulu, Pak. Ya. Tadi Bapak menjelaskan tentang kondisi imigrasi di zaman sekarang. Ya. Mungkin Sobat Mido di rumah penasaran, Pak. Sebenarnya imigrasi itu di zaman dulu seperti apa sih, Pak? Ya. Sering ada yang nanya seperti ini, kok bisa ya ada di Indonesia ini bisa hidup berbagai macam suku. Ada suku yang Tionghoa, ada suku India, ada Arab mungkin seperti itu. Bukankah mereka ini datang dari luar gitu loh, Pak? Nah, apakah ini juga ada pengaruh dari kebijakan keimigrasian yang pernah berlaku di zaman dulu, Pak? Kan kita kan nggak tahu nih di zaman dulu imigrasi itu seperti apa. Kan sekarang kan sudah ketat. Di zaman dulu apakah memang sebebas itu orang bisa masuk dan tinggal menjadi warga negara Indonesia? Mungkin Pak Kadif bisa menjelaskan. Baik, terima kasih. Jadi kita imigrasi ini sudah ada sejak zaman kolonial Belanda, ya, yang disebut dengan imigrasi diens, ya. Kemudian kebijakan-kebijakan keimigrasian di zaman Hindia Belanda ini tentu dalam konteks bagaimana pemerintah kolonial Hindia Belanda itu mendapatkan kepentingan dari situ, ya. Jadi ketika mereka menjajah Indonesia, mereka melihat bahwa perlunya mereka mendatangkan, ya, suatu katakanlah tenaga kerja pada zaman itu bagaimana untuk mendukung program-program mereka di Hindia Belanda. Misalnya ketika itu mereka membawa orang-orang China, ya, masuk ke Indonesia, ya, atau juga memberikan juga kesempatan kepada dari Arab, ya, dan dari berbagai macam negara, Pak. Tentu itu untuk kepentingan kolonial mereka di Indonesia. Nah, ketika itu, ya, imigrasi juga katakanlah pintu terbuka untuk mereka, ya, untuk orang asing. Nah, memasuki era kemerdekaan dan ketika ada perubahan, ya, bagaimana pemerintah kolonial menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah Indonesia termasuk imigrasi, ya. Sehingga pada tanggal 26 Januari itu dibentuklah pertama kali itu Jawatan Imigrasi, ya, Jawatan Imigrasi. Disitulah kekuasaan
keimigrasian itu memang diserahkan kepada Indonesia, Bumi Putra. Ya, yang pertama kali ditunjuk adalah Bapak Yusuf Adiwinata. Nah, itulah dimulainya imigrasi di pemerintah Indonesia. Dan dalam perkembangannya memang ketika segala urusan keimigrasian diserahkan kepada kita, ada beberapa kebijakan juga terkait dengan keimigrasian, ya. Memang ketika dalam perkembangannya, misalnya terkait dengan keturunan-keturunan China itu ada, ya, bagaimana mengurus terkait dengan stadtblad itu, ya. Kemudian mereka nanti menjadi warga negara Indonesia. Nah, memasuki katakanlah masa reformasi itu, ya, imigrasi semakin berkembang. Ketika saya masuk kerja tahun 94 itu saya mengingat bahwa untuk penulisan paspor itu masih pakai tulis tangan. Tulis tangan, Pak. Iya. Sangat jadul, kita, Pak. ya, pakai pulpen, pakai mistar itu kita menulis lah tangan, ya. Dipilihlah petugas-petugas yang mempunyai tulisan bagus gitu ketika itu, ya. Saya masih ingat. Nah, ketika tahun 96 kita itu sudah mulai kepada era menggunakan teknologi pada waktu itu, ya. Walaupun memang masih katakanlah belum secanggih sekarang. Terbatas, tapi disitulah sudah mulai ada terjadi paspor itu dicetak. Ya, paspor dicetak. Dan dalam perkembangannya sampai sekarang tentu ketika kita melihat bagaimana paspor kita itu, ya, sangat berbeda jauh dengan zaman dahulu. Dulu itu tebal-tebal, ya, warna hijau kayak buku tuh. Tapi sekarang sudah bagus, fitur keamanannya, ya, security fiturnya sudah bagus dan memakai standar ASIAO, ya. Nah, ini dalam perkembangannya tentu imigrasi akan selalu melihat dan selalu berubah, ya, mengikuti perkembangan zaman. Tentu dengan didukung oleh sumber-sumber daya manusia yang mempunyai integritas yang tinggi, ya. Bagaimana kita mempunyai teknologi tinggi, tetapi ketika integritas SDM kita tidak bagus, tentu itu akan merusak. Nah, demikian mungkin Pak Pratasik. Wah, luar biasa, Sobat Mido. Berarti kita bisa simpulkan imigrasi Indonesia ini tidak stuck di tempat, tapi berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Kebijakannya berubah, termasuk juga dalam penggunaan teknologi, ya Bapak, ya. Ada teknologi-teknologi yang selalu diupdate, yang paling mutakhir diupdate. Nah, tentunya menarik pembicaraan kita akan bertanya kembali tentang apa saja bentuk-bentuk transformasi digital yang diterapkan oleh keimigrasian Indonesia, tapi setelah jeda berikut ini. Ingin urus paspor secara kolektif tapi nggak ribet? Kini, Imigrasi Gorontalo memiliki program layanan Easy Passport. Sebuah inovasi layanan paspor yang dilaksanakan di luar kantor imigrasi. Layanan ini dapat digunakan oleh perkantoran pemerintah atau swasta, institusi pendidikan, komunitas, dan kompleks perumahan kampung. Dengan syarat, pemohon mengajukan surat dari pimpinan atau perwakilan kantor ditujukan kepada kantor imigrasi kelas 1 TPI Gorontalo. Pelayanan Easy Paspor hanya melayani pembuatan paspor Republik Indonesia baru dan penggantian. Jadwal layanan akan ditentukan kemudian oleh kantor imigrasi kelas 1 TPI Gorontalo. Di hari kerja, mulai dari jam 8 pagi sampai dengan 3 sore waktu Indonesia Tengah atau di luar hari kerja. Jadi, tunggu apa lagi? Untuk info lebih lanjut, segera hubungi WACS Kantor Imigrasi Gorontalo.
Sobat Silat, Sobat Mido dimanapun berada, kembali bersama saya Pratasik Hipi di dalam acara Siniar Ilato, podcast kantor imigrasi kelas 1 TPI Gorontalo. Kita masih mengusung tema yang sama, yaitu imigrasi melayani dan berbakti untuk Indonesia Emas. Nah, menarik tadi disampaikan oleh Pak Kadif bahwasanya imigrasi Indonesia dibentuk pada tahun 1950, sehingga pada tahun 2024 ini imigrasi Indonesia sudah berumur 74 tahun. Dan setiap tanggal 26 Januari kita memperingati Hari Bakti Imigrasi. Nah, ini menarik karena HBI atau Hari Bakti Imigrasi di tahun ini mengusung tema transformasi peran keimigrasian melalui strategi digitalisasi. Nah, kita ke Pak Kadif terlebih dahulu, Pak. Melihat dari tema ini, mengusung tema tentang strategi digitalisasi. Nah, kira-kira apa gambaran besarnya dari konsep ini, Pak? Ya. Bapak Presiden kita sudah menyampaikan bahwa digitalisasi ini penting ya dalam pemerintahan ya untuk memberikan pelayanan kepada publik. Nah, itu juga diterjemahkan dalam program yang ada di Kementerian Hukum dan HAM. Bapak Menteri kita, Bapak Yasona Halauli ya, sudah membuat terkait dengan sasaran reformasi birokrasi tematik. Salah satunya itu adalah pengelolaan layanan keimigrasian untuk menarik investor ya dalam melakukan peningkatan investasi. Nah, tentu ini ya kita imigrasi ini menunjukkan arah perubahan yang signifikan dari satu masa ke masa yang lain ya sampai sekarang. Nah, peran fungsi keimigrasian ini mencerminkan kesadaran terhadap pentingnya teknologi digitalisasi ini. Nah, pimpinan kita, Bapak Dirjen kita ya, Bapak Silmi Karim dalam berbagai kesempatan dalam setiap pengarahan-pengarahannya itu selalu menekankan bahwa imigrasi, petugas-petugas imigrasi, insan-insan imigrasi itu jangan gaptek. Harus melek teknologi, Pak. Iya, melek teknologi, apalagi imigrasi didominasi oleh anak-anak milenial. Ya, tentu ini sangat dekat dengan teknologi yang ada. Apalagi teknologi kita ini dalam genggaman kan gitu ya. Nah, tentu ini bagaimana sih digitalisasi yang ada? Tentu ini bagaimana kita secara administrasi ya mendekatkan diri ya, membuat lebih cepat, membuat lebih efisien dan memberikan pengalaman ini kepada para pemohon kita ya secara administrasi. Kemudian bagaimana dengan keamanan ya? Tentu kita imigrasi misalnya dalam pelayanan paspor ini sudah menggunakan biometrik ya, kemudian sidik jari. Tentu ini menjaga jangan sampai data-data dari masyarakat, dari pemohon ini bisa keluar ya, diakses di dunia luar gitu ya. Dan kita juga bagaimana kita bekerja sama dengan BSSN toh, supaya data-data kita aman. Iya. Kemudian juga ini digitalisasi ini membuat kita itu transparan dalam memberikan pelayanan kepada publik. Ya, tidak ada lagi dulu kayak dulu dari satu meja ke meja yang lain kita melayani. Tapi kalau kita lihat sekarang pelayanan yang ada terbuka ya, bisa dilihat oleh banyak orang, siapapun yang ada di ruangan pelayanan publik bisa melihat. Dan bagaimana kita melayani itu bisa terlihat oleh masyarakat yang ada. Jadi nggak ada ditutup-tutupi, Pak ya? Iya, tidak ada. Kemudian juga digital ini juga bagian dari kita untuk melakukan proses pengawasan ya dan pengelolaan data. Ya. Karena sekarang ini data ini makin penting. Kalau kita contohnya katanya kalau mau berperang itu Perang data. Data itu yang harus kita kuasai gitu kan. Ya. Nah, ini tentu secara digital ini kita mempunyai data yang ada dan harus kita secara akuntabel mengelola data ini dengan baik. Ya, tidak disalahgunakan. Nah, kita sudah melalui proses itu. Kemudian
Dalam proses juga kerjasama internasional, karena kita juga ada Direktorat Kerjasama ini, digitalisasi ini penting ya. Bagaimana juga kita melakukan kerjasama dengan pemerintah yang lain yang kemudian bisa dikelola dan diakses baik oleh pemerintah yang ada, tetapi yang paling penting itu bisa diakses ya oleh instansi-instansi terkait, tentu dengan adanya perjanjian-perjanjian. Misalnya kan arahan Pak Presiden itu harus single data gitu ya. Nah, kita bagaimana itu proses ke depannya itu kita itu satu data yang ada ya. Tentu ini secara keseluruhan ini ya merupakan komitmen dari pimpinan kita, dari Bapak Menteri, Bapak Dirjen Imigrasi sampai dengan kita yang di bawah ini untuk membawa imigrasi Indonesia ini ke tingkat yang lebih baik ya, yang maju sesuai dengan cita-cita kita itu kan, melayani, berbakti Untuk Indonesia emas. Indonesia emas di tahun 2045 ya. Nah, untuk itu mulai sekarang ini kita harus mempersiapkan SDM kita ya, menguasai teknologi tetapi mempunyai integritas di situ. Yang paling penting itu ya, menguasai teknologi tetapi mempunyai integritas. Iya. Jangan sampai teknologi ini disalahgunakan oleh orang-orang kita sendiri. Iya. Berarti strategi digitalisasi ini bisa dikatakan ini sebagai senjata baru, Pak, untuk kekuatan kita sebagai bangsa dan juga untuk menjamin keamanan sekaligus memberikan kepastian pelayanan kepada para masyarakat yang menggunakan jasa keimigrasian seperti itu, Pak. Betul. Ya. Jadi tentu ini tadi kan saya sudah sampaikan bahwa masyarakat ketika mengajukan permohonan di sini dia trust. Dia sangat percaya bahwa data-datanya itu ketika disampaikan ke imigrasi itu akan dapat tersimpan dengan baik, tidak akan bocor kan gitu. Nah, itu fungsi dari kita dan kita sudah mempunyai keamanan tersendiri untuk menjaga itu. Ya. Baik. Berarti luar biasa menarik tema besar dari HBI kita yang ke-74 kali ini, Pak. Bahwasannya memang inilah tonggak dimulainya perubahan yang besar-besaran di bidang keimigrasian, tentunya untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045 kita, Pak. Baik, selanjutnya kita ke Pak Kepala Kantor Imigrasi, Pak Kakanim. Kita akan bertanya-tanya tentang acara atau perayaan peringatan Hari Bakti Imigrasi sendiri, Pak, HBI, yang tiap tahun kita peringati dengan semarak, yang tiap tahun kita jadikan ini momen untuk kebangkitan kita, juga banyak hal-hal baru, inovasi-inovasi yang dicetuskan pada saat HBI itu. Tidak lepas juga HBI ini kita mengadakan banyak kegiatan-kegiatan untuk menjalin kerukunan dan silaturahmi antara pegawai di Kementerian Hukum dan HAM, terutama di imigrasi, Pak. Mungkin bisa dibocorkan sedikit ke Sobat Sila, Sobat Mido, untuk HBI tahun ini, Pak, 2024. Kira-kira apa saja program-programnya, kegiatan-kegiatannya, sehingga mungkin masyarakat bisa tahu dan mungkin bisa mendapatkan juga manfaat dari kegiatan-kegiatan HBI ini sendiri, Pak. Baik, terima kasih. Untuk kegiatan HBI yang ke-74 ini tentunya kita mempunyai pedoman itu surat dari Direktorat Jenderal Imigrasi, kegiatan apa saja yang nantinya akan dilaksanakan selain kegiatan puncaknya, yaitu nanti tanggal 26 Januari, di mana di tanggal 26 Januari itu acara puncaknya yaitu upacara memperingati Hari Bakti Imigrasi yang ke-74. Namun sebelum itu ada beberapa kegiatan, rangkaian kegiatan yang sepertinya ada kegiatan nanti di tanggal 13, kemudian tanggal 20, yaitu paspor simpati. Paspor simpati ini dilaksanakan pada hari libur, di mana masyarakat yang memang tidak mempunyai waktu karena mungkin ada kesibukan di kantor, bekerja, itu bisa kita layani di hari libur. Di hari libur, iya. Pak. Kantor tetap buka hari libur, tetap Pak. buka hari libur, Pak. Biasa. Jadi memang hari HBI ini lebih mendekatkan kepada pelayanan kepada masyarakat, iya, sesuai dengan
Hari apa kalau bisa tahu Pak? Hari Sabtu. Hari Sabtu Iya, saja ya. Sabtu Jadi saja. setiap pada tanggal 13 dan 20. Iya, Itu betul. bisa langsung datang Pak atau harus mendaftar dulu? Langsung datang Pak. Tidak perlu mendaftar Tidak paspor. perlu Pak. Berkas lengkap langsung dilayani Pak. Langsung kita Nah, layani, tuh, Sobat Pak. Mido, catat Siap. tanggalnya 13 dan 20. Silakan datang ke kantor imigrasi Iya. untuk mendapatkan pelayanan paspor baru dan penggantian paspor ya Pak ya. Betul sekali, Baik. Pak. Ya. Selain itu mungkin apa saja Pak? Kemudian nanti kita akan melakukan kegiatan yaitu donor darah yang nanti akan dilaksanakan sekitar tanggal 20 ya Pak ya. 20 ya. 20 donor darah itu tanggal 20. Nanti mungkin kepada masyarakat atau Donor darah kali itu tanggal 14. bukan 23. 23 ya. Ya, tanggal 23 mungkin. Terbuka untuk semua Pak. Terbuka. Masyarakat umum Silakan masih- datang. Baik. Kalau memang untuk mendonorkan darah silakan, nanti kegiatan itu akan diadakan di di kantor wilayah. kantor wilayah ya Pak ya. Kantor wilayah nanti kan kita laksanakan di aula kantor wilayah. Kemudian nanti ada kegiatan juga goes, kemudian jalan santai atau jalan sehat. Itu nanti akan dilaksanakan pada tanggal 20 Pak. Itu nanti hari Sabtu. Kemudian juga sebelum nanti goes itu akan ada pertandingan tenis lapangan. Nanti akan dilaksanakan di lapangan tenis kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo. Iya, antara pegawai. 12-13 itu. 12-13 ya, hari Jumat dan Sabtu itu nanti. Baik, luar biasa. Mungkin ada kegiatan yang Kemudian nanti saya tambahkan sedikit. iya, baik, silakan. Nanti tanggal 24 itu ada acara kegiatan tabur bunga ya Pak ya. tabur bunga ya. Yang nanti akan kita laksanakan di Taman Makam Pahlawan. Mungkin itu Pak ya, rangkaian kegiatan yang sebelum nanti hari tentu puncaknya Iya. kita akan melaksanakan upacara Iya, gitu ya. Iya. Tanggal 26 Januari ya. Kemudian nanti dengan syukuran. Iya, oh ya, Ya, acara syukuran. syukuran itu puncaknya. Siap, siap. Mungkin ada kegiatan yang bisa memberi manfaat langsung kepada masyarakat yang membutuhkan mungkin Pak, seperti kegiatan-kegiatan sosial seperti itu? Iya. Ada mungkin? Ada mungkin Pak, nanti juga kita ada kegiatan sesuai dengan surat dari Ketua Panitia Nasional, yaitu ada kegiatan acara bakti sosial. Oh, ada bakti sosialnya juga. Nanti kita akan melakukan ini tali kasih ya. Siap. Tali kasih ke panti asuhan atau mungkin panti jompo yang nanti ditentukan oleh panitia HBI. Mungkin Siap, nanti. siap. Baik Pak, jadi luar biasa ini ternyata banyak ya rangkaian kegiatan ini patut diketahui oleh masyarakat Provinsi Gorontalo pada umumnya dan juga Sobat Mido pada khususnya. Kita HBI kali ini banyak kegiatan-kegiatan akan kita lakukan ya. Di antaranya ada yang paling penting itu paspor simpatik tuh, catat tanggalnya, tanggal 13, 20. Ya mungkin Sobat Mido, Sobat Silat yang selama ini pengen mengurus paspor tapi terhalang kesibukan Pak. Iya. Nah ini penting ini karena terkadang pengen cepat-cepat bikin paspor tapi terkadang kesibukannya menghalangi dia. Nah kita punya kabar gembira untuk Sobat Mido sekalian, tanggal 13-20 ya. Itu untuk permohonan paspor baru dan paspor penggantian. Jadi datang saja ke kantor imigrasi hari Sabtu ya, hari libur kami tetap buka untuk memberikan pelayanan kepada Sobat Mido dan Sobat Silat sekalian. Lah luar biasa. Jadi jangan sampai lewatkan. Kemudian kita juga ada donor darah tuh. Donor darah bagi teman-teman yang sudah biasa mendonorkan darahnya atau baru mau pertama kali mendonorkan darah, silakan bisa bergabung dengan kami di tanggal 20 ya Pak ya, tanggal 20 Januari tahun 2023 bertempat di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo. Nah, ini luar biasa HBI kita pada tahun 2024 kali ini. Terakhir, Bapak, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat atau kepada Sobat Mido terkait mungkin ada pesan-pesan yang disampaikan berkaitan dengan keimigrasian atau mungkin terkait dengan apa sih sebenarnya harus dilakukan oleh masyarakat. Kita imigrasi ini sudah memberikan yang terbaik, ya kan, memberikan segala macam fasilitas teknologi untuk menjamin keamanan dan kemudahan mereka untuk mendapatkan jasa keimigrasian. Tapi mungkin ada feedback yang harus mereka berikan atau mungkin mereka juga harus mempersiapkan diri ketika misalnya mau memberikan berkas-berkas. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh masyarakat kita, Pak? Ya, jadi imigrasi ini
salah satu fungsinya juga pelayanan kan. Iya. Tadi sudah kita disampaikan bagaimana proses kita memberikan pelayanan ya. Nah, baik paspor dan kemudian izin tinggal dan orang asing. Dan juga kita ada terkait dengan fungsi keamanan dan penegakan hukum ya. Kalau kita melihat ada data-data bahwa imigrasi Gorontalo ini sepanjang tahun 2003 sudah melakukan tindakan administratif keimigrasian ya terhadap orang asing yang melanggar aturan-aturan yang ada. Ya. Kemudian ada juga salah satu fungsi kita itu adalah sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Apa itu? Yakni bagaimana imigrasi mendukung visi pemerintah ya untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Nah, kita imigrasi itu dalam hal ini Direktorat Jenderal Imigrasi di bawah kepemimpinan Bapak Silmi Karim saat ini ya banyak terobosan-terobosan yang dibuat untuk bagaimana mendukung perekonomian kita, meningkatkan perekonomian kita. Misalnya nih, bagaimana sih tadi kan salah satu itu sasaran reformasi birokrasi tematik kita kan itu ada ya kan untuk mendukung investasi agar investor itu bisa masuk ke Indonesia. Betul. Nah, ada berbagai macam terobosan kebijakan terkait dengan hal tersebut, itu terkait dengan Golden Visa. Golden Visa Pak ya. Golden Visa ini adalah produk keimigrasian yang diberikan kepada orang asing untuk masuk dan tinggal di wilayah Indonesia dengan masa tinggal 5-10 tahun ya. Dengan tujuan membantu perekonomian nasional. Apa itu Golden Visa? Ini ada 10 Pak terkait dengan Golden Visa ya. Ya, misalnya nih terkait dengan investor perorangan untuk mendirikan perusahaan di Indonesia, kita bisa kasih izin tinggalnya 5 tahun atau 10 tahun. Langsung ya? Iya. Kemudian juga investor perorangan tidak mendirikan perusahaan, bisa kita kasih. Apa kepentingannya? Dia ingin 5 tahun, ingin 10 tahun, kita akan kasih. Kalau dulu kan untuk investor itu dikasih 1 tahun, 1 tahun betul. Kemudian ada yang meningkat 2 tahun. Ya, tapi kalau sekarang ini bisa dia pilih 5 tahun, 10 tahun, tentu dengan sesuai dengan besaran investasinya yang ada. Kemudian ada investor perusahaan ya ini jelas perusahaan-perusahaan asing yang ingin berinvestasi di Indonesia, kita akan berikan kebijakan kepada tentu pimpinan-pimpinan tingginya untuk diberikan izin tinggal 5-10 tahun ini. Kemudian juga bagi diaspora warga negara asing yang ex-WNI. Ini tentu kalau kita melihat banyak saudara-saudara kita yang ex-WNI sudah menjadi asing yang tinggal di berbagai negara yang mempunyai kekayaan yang lebih ya. Kita berikan kesempatan itu. Kalau mereka mau ingin tinggal kembali ke Indonesia ya, kita kasih kesempatan. Kasih Golden Visa. Kemudian keturunan-keturunannya, diaspora keturunan WNI, kita kasih Pak. Nah, ada juga terkait dengan rumah kedua. Second home ya. Ini adalah bagian bagaimana kita mempercepat ada orang asing misalnya di Eropa, Amerika, ketika usia lanjut ya, di sana di daerah dingin, dia ingin mencari daerah yang tropis, dia datang ke Indonesia, mau tinggal di sini, kita kasih fasilitas itu, rumah kedua. Kemudian ada yang namanya global talent ya, talenta-talenta yang sangat baik di seluruh dunia yang mempunyai potensi itu, kita akan, kalau dia ingin tinggal di sini, kita kasih fasilitas itu ya. Kemudian juga ada personage ya, artinya ini adalah orang-orang yang terkenal di seluruh dunia. Kalau misalnya baik dia bintang film kan, atau kemudian atlet, atau juga ya pemilik-pemilik perusahaan yang sangat terkenal mau ingin tinggal di Indonesia, kita kasih itu ya, 5 tahun sampai 10 tahun, terserah dia mau pilih yang mana. Kemudian juga ada silver hair, ini artinya ya orang yang pensiunan. Kalau dulu kan kita mengenal lansia, bisa lansia, ini yang pensiunan.
pensiunan yang mempunyai uang, ya, kita bisa undang. Kalau mereka ingin tinggal di sini, mencari daerah-daerah tropis untuk tinggal, kita kasih kan gitu. Kemudian yang terkait dengan digital nomad, ini biasanya ini anak-anak milenial, dia kan, ya, orang-orang asing milenial. Kerja dari mana saja? Ya, yang bekerja di mana saja. Ketika dia lihat, wah, di sana itu ada tempat wisata yang bagus, tapi nyaman, kan? Kemudian punya akses internet yang sangat bagus, dia akan kerja di sana. Misalnya di Bali nih, dia datang ke Bali, dia kerja di situ, tetapi tidak mengganggu pekerja-pekerja lokal. Ya, dia bisa berpindah-pindah tempat di Indonesia. Nah, itulah kita kasih izin tinggal 5 tahun sampai 10 tahun. Tentu ini ada kriteria-kriterianya, ya, yang ditetapkan oleh pemerintah kita. Nah, seperti itu. Bagaimana imigrasi sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat, ya. Mudah-mudahan ke depannya kita juga itu akan selalu berubah, ya, dan meningkatkan mutu kualitas dari sumber daya manusia kita, ya. Kalau kita melihat kan sambutan dari Bapak Menteri kita ketika apel tanggal 5 Januari, di situ beliau itu mendorong SDM Kemenkumham untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Itu untuk apa? Untuk Indonesia Emas. Indonesia Emas 2045. Baik. Ini juga menjadi tantangan kita, tantangan saya, tantangan Bapak Kakanim sebagai pimpinan imigrasi di wilayah Gorontalo untuk menyiapkan SDM kita berperan di situ. Nah, inilah momen kita ini di tahun 2024 ini. Ya. Mudah-mudahan dengan kehadiran kami ini, ya, ini akan mendukung percepatan atau lompatan-lompatan bagaimana imigrasi memberikan pelayanan yang terbaik di Gorontalo ini, di bumi Serambi Medina. Luar biasa. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kadif dan juga kepada Pak Kakanim atas kebersamaan kita pada pagi hari ini. Luar biasa, Sobat Mido, Sobat Silat sekalian, kita sudah mendengarkan HBI 74 tahun 2024 ini adalah tonggak baru, ya, perubahan transformasi imigrasi menuju ke era digitalisasi. Ya, tentunya semuanya adalah untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, menjamin keamanan negara, dan juga untuk menjadi fasilitator yang memfasilitasi pembangunan Indonesia tentunya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber pada pagi hari ini, dan Sobat Mido, Sobat Silat, tonton terus Siniar Ilato di channel atau di kanal-kanal media sosial kita. Saya Prata Sikipi atas nama tim undur diri, pamit. Kita bertemu lagi dalam Sinar Ilato podcast kantor imigrasi yang selanjutnya. Demikian, mohon izin Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.